Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dasar pada R. Kita akan gunakan RStudio untuk mempraktekannya. Fungsi dasar pada R itu jumlahnya banyak sekali, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas hanya beberapa. Nanti silahkan teman-teman kembangkan sendiri berkaitan dengan fungsi dasar pada R. Oke, di sini kita awali saja. Yang pertama adalah fungsi sum. Fungsi ini berfungsi untuk menjumlahkan elemen pada suatu vektor atau bilangan pada suatu vektor. Misalkan kita memiliki suatu vektor A dengan elemen 1, 7, 6, 8, 10. Kemudian kita akan jumlahkan vektor ini. Berarti kita gunakan fungsinya adalah sum dari vektor tersebut, yaitu vektor A. Oke, teman-teman, seperti ini. Kita akan coba jalankan. Fungsi sum tujuannya adalah menjumlahkan elemen atau bilangan pada suatu vektor. Kemudian kita sudah deklarasikan vektor A seperti ini. Kemudian terlebih dahulu misalkan kita panggil vektor A, ya. Ini adalah vektor A-nya, kemudian kita akan jumlahkan seluruh elemen pada suatu vektor tersebut atau vektor A, maka jumlahnya adalah 32. Ini adalah fungsi yang pertama, yaitu fungsi sum. Bertujuan menjumlahkan seluruh elemen pada suatu vektor. Berikutnya kita beralih ke fungsi min. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menentukan rata-rata suatu vektor. Menentukan rata-rata suatu vektor. Kita masih menggunakan vektor A. Kita akan mencari rata-rata dari vektor A, maka perintah yang digunakan adalah min dari vektor tersebut, yaitu vektor A. Kita akan coba jalankan. Oke, ternyata di sini rata-rata dari vektor A adalah 6,4. Berikutnya kita beralih ke fungsi max. Tujuannya adalah menentukan elemen tertinggi atau bilangan tertinggi. Menentukan elemen atau bilangan tertinggi ataupun terbesar. Oke ya, teman-teman, kita masih menggunakan vektor A. Kita akan menentukan elemen tertinggi atau elemen terbesar nilainya, maka teman-teman gunakan fungsi max dari vektor tersebut, misalkan vektor A, ya. Kita akan jalankan. Maka diperoleh nilai tertingginya adalah 10. Berikutnya kita beralih ke fungsi min. Ini fungsinya adalah menentukan elemen atau bilangan terkecil atau terendah. Kita akan gunakan vektor A, maka teman-teman menggunakan perintah min dari vektor tersebut, yaitu vektor A. Kita akan jalankan. Maka di sini diperoleh bilangan terkecil atau elemen terkecilnya adalah 1. Berikutnya kita beralih ke fungsi sort. Tujuannya atau fungsinya adalah mengurutkan elemen pada vektor.
Misalkan kita memiliki suatu vektor B yang elemennya adalah numerik ya, 2, 5, 7, 1, 8. Kita akan urutkan vektor B ini ya berdasarkan nilai yang terkecil. Maka teman-teman gunakan perintah sort dari vektor tersebut, yaitu vektor B. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah mengurutkan elemen pada vektor B dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan sort, kemudian diikuti dengan vektornya, maka ini pengaturannya adalah default. Artinya mengurutkannya dari yang terkecil. Tapi kalau teman-teman menginginkan mengurutkan dari yang terbesar, maka teman-teman tambahkan di dalam perintahnya di sini adalah decreasing sama dengan true. Artinya pengurutannya itu dilakukan atau berdasarkan nilai terbesar dulu, kemudian sampai nilai yang terkecil. Kita akan jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Teman-teman tambahkan decreasing true. Ya. Jadi kalau default itu pengaturannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau teman-teman tambahkan decreasing-nya true, itu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian bagaimana kalau vektor tersebut adalah suatu karakter elemennya? Misalkan elemennya adalah, karena karakter maka kita akan gunakan tanda petik ya, petik 2 ataupun petik 1 ya. Misalkan Upin, kemudian Ipin, berikutnya Jarjit ya, kemudian Fizi, misalkan satu lagi Mail. Kita akan urutkan secara default ya, berarti dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi apa yang terjadi jika elemennya itu merupakan karakter? Di sort dari vektor tersebut, yaitu vektor C. Kita akan jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi pengurutannya itu dimulai dari huruf yang paling bawah dulu di sini, kemudian meningkat dan seterusnya. Jadi Fizi dulu, kemudian Ipin, kemudian Jarjit, Mail, dan Upin. Oke ya teman-teman. Ini pun bisa kita lakukan pengurutan berdasarkan huruf yang paling tinggi dulu, berarti sort C, kemudian kita tambahkan decreasing sama dengan true. Kita akan jalankan. Oke, di sini salah ya, di sini true-nya itu bukan huruf besar. Maka di sini kita akan ubah true-nya adalah huruf besar. Ini true, ini kita akan jalankan. Oke, ini akan kembalikannya dari yang diawali huruf yang paling tinggi sampai paling rendah. Oke teman-teman, itu adalah fungsi sort. Kita akan lanjutkan ke fungsi berikutnya adalah fungsi selisih atau difference ya. Misalkan kita punya suatu vektor D ya. Kemudian elemennya adalah 10 ya, kemudian 50, 70, kemudian 30. Kita akan lakukan selisih antar elemen yang berurutan ya. Kita gunakan perintah div kemudian diikuti dengan vektornya. Kalau sudah, kita akan jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama ini 40 merupakan selisih dari 50 dan 10, kemudian 20, 70
50, kemudian negatif 40 ini adalah selisih dari 30 dikurangi 70 ya. Ini adalah fungsi selisih. Kemudian berikutnya kita beralih ke fungsi sequence. Fungsinya adalah menampilkan rangkaian bilangan pada vektor. Rangkaian bilangan pada vektor. Misalkan kita ingin menampilkan bilangan 1 sampai 11 ya dengan jarak 2. Maka kita bisa menggunakan fungsi sequence. Sequence ya, sec ya, dari kita awali dari from sama dengan 1, kemudian to sama dengan 11, kemudian dengan jarak 2 by 2. Oke ya teman-teman, seperti ini perintahnya. Jadi from awalnya dari bilangan berapa, to sampai berapa, by itu adalah jarak antar bilangannya. Oke, kalau sudah kita akan jalankan. Oke teman-teman, di sini sudah tereksekusi ya, di mana terbentuk serangkaian bilangan dari 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke ya teman-teman. Kemudian misalkan kita ingin menampilkan bilangan 1 sampai 2 dengan jarak 0,2. Maka perintah yang digunakan adalah menggunakan fungsi sequence ya, kemudian from sama dengan 1, to sama dengan 2, kemudian by sama dengan 0,2. Kita akan coba jalankan. Maka di sini akan terbentuk ya serangkaian bilangan yang membentuk vektor seperti ini ya, sesuai dengan format yang kita inginkan. Berawal dari 1 sampai 2 dengan jarak adalah 0,2. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita juga bisa menggunakan length out ya, artinya kita tidak menentukan akhir bilangannya, tetapi kita menentukan panjang dari vektor tersebut ya. Jadi misalkan kita ingin menampilkan berawal dari 1 ya, kemudian berjarak dengan jarak 0,5 sebanyak 6 bilangan selanjutnya ya. Maka di sini kita gunakan sequence sama dengan kurung buka kurung tutup, kemudian from sama dengan 1, kemudian langsung by karena tidak ditentukan akhirnya, hanya sebanyak 6 bilangan. By jaraknya adalah 0,5, kita gunakan titik, kemudian koma, kita gunakan length out sama dengan 6. Kita akan jalankan. Oke, ini hasilnya. Dimulai dari 1, kemudian berjarak 0,5 sampai 6 bilangan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, teman-teman, itu adalah fungsi sequence yang menampilkan serangkaian bilangan pada vektor. Berikutnya kita beralih ke fungsi repeat. Ini fungsinya adalah mengulang bilangan tersebut pada suatu vektor. Misalkan kita ingin menampilkan
1, 2, 3, kemudian balik lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, jadi bilangan 1, 2, 3 berulang sebanyak 3 kali. Maka kita bisa menggunakan perintah repeat ya. Dari 1 sampai 3 karena berurutan bisa kita gunakan 1, titik 2, 3, kemudian sebanyak 3 kali. Oke teman-teman, seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah bilangan yang ingin kita ulang. Kemudian berikutnya yang ini itu adalah jumlah pengulangannya. Kita akan jalankan. Nah ini terjadi pengulangan ya, 1, 2, 3 sebanyak 3 kali. Oke teman-teman. Berikutnya, ketika kita ingin menampilkan 4, 5, 7, 6 ya sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali, maka kita akan gunakan repeat ya. Karena di sini bilangannya ingin kita ulang itu tidak berurutan, maka kita harus inputkan ya C, yang kita gunakan C, kemudian bilangannya adalah 4, 5, 7, 6, kemudian sebanyak 6 kali. Ya, seperti ini ya teman-teman, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bilangannya berurutan, jadi kita bisa menggunakan 1.2 sampai bilangan akhirnya. Tetapi untuk kasus yang ini, bilangannya tidak berurutan, maka kita harus inputkan ya seperti ini. Kemudian diulang sebanyak 6 kali. Kita akan jalankan. Oke, betul ya. Nah, ini 4, 5, 7, 6 sebanyak 6 kali. Berikutnya, kita juga bisa menggabungkan fungsi repeat dengan sort ya. Jadi misalkan bilangan yang ini kita akan urutkan dari bilangan yang terkecil, maka teman-teman tinggal menambahkan fungsi sort ya. Kemudian repeat ya. Dari boleh dikopikan saja teman-teman ya, seperti ini, copy. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Oke, teman-teman. Kemudian kita beralih ke fungsi berikutnya, itu adalah fungsi tabel. Fungsinya adalah membuat distribusi frekuensi dan juga bisa menentukan distribusi probabilitas. Oke ya, sekali lagi fungsi tabel ini fungsinya adalah untuk membuat distribusi frekuensi, kemudian bisa juga menentukan distribusi probabilitas. Oke, misalkan kita punya suatu vektor E, di mana vektor ini elemennya adalah 10, kemudian 20, 10, 30, 50, 50, 30, 20, kemudian 50, 70, 40, kemudian 10. Kita akan membuat distribusi frekuensi dari vektor ini, maka teman-teman gunakan fungsi tabel dari vektor tersebut, yaitu vektor E. Maka kita akan jalankan. Oke, diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Nilai 10 sebanyak
3 data ya, kemudian 22, 32 dan seterusnya. Kemudian ketika teman-teman ingin membuat tabel distribusi probabilitas, maka di sini teman-teman gunakan perintah tabel E ya, kemudian dibagi dengan length dari E. Seperti ini, kalau sudah kita akan jalankan. Nah, ini adalah tabel distribusi probabilitas atau peluangnya ya. Munculnya elemen 10, peluangnya adalah 0,25. Munculnya elemen 20, peluangnya adalah 0,1666667 ya. Oke, dan seterusnya. Oke, berikutnya teman-teman, kita juga bisa melakukannya untuk vektor dengan jenis elemen karakter. Misalkan kita punya vektor F dengan elemennya adalah karena karakter berarti perlu tanda petik ya, kemudian ya, kemudian misalkan tidak, ya, kemudian ya, kemudian ya lagi, dan terakhir misalkan tidak. Kita akan coba jalankan. Oke, kemudian kita akan buat tabel dari vektor F. Kita akan jalankan. Nah, seperti ini ya. Bisa kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Kita juga bisa menentukan tabel distribusi probabilitasnya. Caranya sama, berarti tabel dari F kemudian dibagi dengan length panjang datanya dari F. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah nilai distribusi probabilitasnya. Oke ya teman-teman, berikutnya kita akan bahas fungsi faktor. Fungsi faktor di sini bertujuan mengetahui keragaman data. Keragaman data. Misalkan kita punya vektor G ya. Elemennya adalah misalkan bunga ya, kemudian sayur, berikutnya buah, kemudian buah lagi, berikutnya sayur. Nah, seperti ini kita bisa menentukan keragaman data tersebut atau pada vektor tersebut ya. Kita gunakan fungsi faktor dari vektor tersebut, yaitu vektor G. Kita akan jalankan. Oke, di sini ya ada 3 keragaman data atau 3 level di sini, yaitu buah, bunga, dan sayur. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, berikutnya fungsi level ini hampir sama seperti fungsi faktor ya, untuk mengetahui keragaman data. Keragaman data berarti kita gunakan level ya dari faktor G ya, seperti ini. Kita akan jalankan. Oke ya, di sini levelnya ada 3, yaitu buah, bunga, dan sayur. Oke, berikutnya kita akan bahas fungsi S numerik. Artinya atau berfungsi untuk mengubah dari karakter ya ke numerik atau
logikal ya ke numerik ya. Misalkan kita punya suatu vektor i ya, yang elemennya adalah logikal ya, misalkan di sini false ya, kemudian true, kemudian true kembali, kemudian terakhir false. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan dulu. Kemudian kita akan cek ya menggunakan kelas untuk mengetahui tipe datanya, kelas dari i. Nah, ternyata di sini tipenya adalah logikal. Kita akan ubah ke dalam bentuk numerik. Berarti teman-teman gunakan perintah as numerik ya, dari vektor yang ingin kita ubah ya. Oke, seperti ini ya. Tapi teman-teman di sini tuliskan i ya, sama dengan, karena kita akan update ya vektor i-nya yang tadinya itu tipenya logika menjadi numerik. Seperti ini kita akan jalankan. Nah, seperti ini, kemudian kita akan panggil i, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan coba mengetahui jenisnya gunakan kelas ya, kelas dari i. Nah, di sini sudah berubah, yang tadinya adalah logika menjadi numerik ya. Ini adalah fungsi s numerik, mengubah karakter atau logika ke bentuk numerik. Berikutnya kita akan bahas fungsi s karakter. Nah, ini berarti mengubah numerik atau logikal menjadi atau ke karakter ya. Misalkan kita mempunyai suatu vektor j ya. Misalkan j-nya ini adalah numerik. Berarti 2, 3, 5, 6, 7 seperti ini ya. Kita akan jalankan dulu. Oke, kemudian kita akan lihat kelas dari j. Nah, di sini kelasnya adalah numerik atau tipenya adalah numerik. Kita akan ubah menjadi karakter. Berarti j kita harus update ya, gunakan s karakter dari j-nya itu sendiri ya, karena kita akan mengupdate ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan panggil j. Kita lihat hasilnya. Oke ya, seperti ini. Ada petiknya, ini menandakan elemen tersebut berbentuk karakter. Kita akan pastikan kelas dari j. Nah, betul ya, sudah berubah menjadi karakter. Oke teman-teman, itu adalah s karakter ya, mengubah numerik ataupun logikal ke bentuk karakter. Berikutnya adalah kita akan bahas fungsi bar plot. Oke, di pembahasan sebelumnya kita sudah memiliki vektor yang berkaitan dengan tabel, itu adalah E dan F ya. Oke, kita akan lanjutkan saja di sini. Misalkan kita punya tabel E ya. Seperti ini tabel dari E yang sudah kita bahas di fungsi tabel. Kita akan coba jalankan dulu. Nah, ini kita akan buat bar plotnya. Caranya gunakan perintah bar plot dari tabel E. Kita akan jalankan. Nah, munculnya di bagian kanan bawah di sini ya, di tab
file dan kawan-kawan, yaitu plot. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya bar plot dari tabel E. Kita juga bisa membuat bar plot dari tabel F ya, tabel F ya. Nah, ini adalah tabel F. Kita akan buat bar plotnya, berarti bar plot dari tabel F. Kita akan jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, berikutnya kita beralih ke fungsi plot ya. Ini fungsinya membuat plot ya, atau memplot data. Ini memplot data. Misalkan kita memiliki dua vektor ya, misalkan vektor nilai yang elemennya adalah 10 ya, kemudian 30, 40, kemudian 33, berikutnya adalah 50. Kemudian di sini adalah frekuensi. Di sini frekuensi untuk 10 2, untuk 34, kemudian 40 misalkan 3, kemudian 33 1, 50 misalkan 1. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita akan buat plot datanya di sini. Berarti kita gunakan fungsi plot ya, dari nilai, koma, frekuensi. Kita akan jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah plot data, di mana sumbu X-nya adalah nilai, sumbu Y-nya adalah frekuensi. Oke, berikutnya kita beralih ke fungsi sub str ya. Nah, ini fungsinya mengambil beberapa karakter. Misalkan kita memiliki vektor bernama bunga yang elemennya adalah misalkan mawar ya, kemudian melati, kemudian ros ya, kemudian sepatu, kemudian dahlia. Oke, kita akan lakukan pengambilan beberapa karakter dari vektor tersebut ya. Maka kita akan gunakan perintah sub str ya. Kemudian yang pertama adalah vektor mana yang akan kita ambil karakternya. Misalkan tadi bunga ya. Kemudian berikutnya awalnya dari data keberapa ya, atau huruf ya. Kali ini huruf keberapa, misalkan huruf yang pertama. Kemudian berikutnya berapa huruf yang misalkan kita ambil ya, misalkan hanya 2 berarti MA berarti 2 kan ya. Kalau kita ingin memunculkan MA berarti 2 seperti ini. Ya, kita akan coba jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi akan mengambil beberapa karakter dari elemen vektor tersebut. Vektornya adalah bunga, kemudian berawal dari data atau huruf yang pertama, kasus ini ya. Kemudian sebanyak 2 huruf ya berikutnya. Oke, seperti ini ya. Misalkan kita ingin ubah mengambil 4 huruf ya, berarti teman-teman ganti di sininya menjadi 4 seperti ini. Kita akan jalankan. Maka akan muncul seperti ini ya. Mawa, mela, ros, sepa, dang. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini.
Berikutnya fungsi yang terakhir yang kita bahas ya, itu adalah substring ya. Ini fungsinya adalah mengambil karakter secara keseluruhan ya. Mengambil karakter dari ke n sampai keseluruhan. Oke ya, jadi misalkan kita ingin mengambil var ya, seperti ini ya, var ya. Berarti teman-teman gunakan substring dari vektornya yaitu bunga, kemudian berawal dari karakter keberapa di sini, misalkan ketiga ya, ketiga. Sudah seperti ini, karena nanti yang diambil adalah ketiga dan seterusnya. Kita akan coba jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, misalkan kita ingin mengambil karakternya adalah awar, berarti sub atau substring dari vektornya adalah bunga, kemudian awar. Awar ini hanya ada di karakter yang kedua, berarti berawal dari karakter yang kedua dan keseluruhannya. Kita akan coba jalankan. Oke, ada kesalahan di sini ya, bukan string tapi string ya. Berarti di sini penambahan s string ya, seperti ini. Kita akan coba jalankan lagi. Oke, betul ya teman-teman. Di sini akan muncul awar, alati, oc dan sebagainya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa fungsi dasar pada R ya, atau biasa disebut sebagai built-in function. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti serta bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.